321. Ayo Pak. Ya oke, selamat sore semuanya. Jadi perlu kita jelaskan ya, pada hari ini kita berkumpul di sini sudah sesuai juga dengan protokol kesehatan, di mana kita semua sudah dilakukan suatu tes ya dengan antigen ya. Nah jadi di sini tentunya kita berani untuk melakukan kegiatan ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Adapun apa yang akan saya lakukan dalam hal ini mungkin saya akan jelaskan sedikit bahwa YouTube ini dibuat sebetulnya untuk membantu menjelaskan pemahaman kepada para nasabah, khususnya para klien saya dan para nasabah pada umumnya. Jadi perlu diketahui telah dilakukan permohonan PKPU terhadap Asuransi Jiwa Kresna atau AJK dan telah dikabulkan. Adapun poin-poin yang ingin kita sampaikan adalah bahwa ya permohonan PKPU ini kita lakukan semata-mata guna supaya tercapai suatu homologasi yang baik, di mana kedua belah pihak memperoleh hasil yang win-win solution. Nah untuk itu barangkali para nasabah di sini, kalau yang mau bertanya nanti saya akan persilahkan, tapi saya perlu ketahui bahwa saya menyarankan kalau nanti barangkali ada yang ingin bertanya lagi untuk meng-compare atau second opinion dan sebagainya, itu lebih baik bertanyalah kepada advokat yang kebetulan juga sudah lulus baik pendidikan pengurus dan kurator dan telah berpraktek baik sebagai debitur atau dia pernah juga sebagai kuasa debitur, dia sebagai kuasa kreditur, atau dia pun sebagai pengurus dan kurator. Ya saya sendiri memang juga sudah berpengalaman pernah menempati posisi-posisi tersebut. Saat ini pun saya baru sedang pegang perkara di mana saya jadi pengurus Catur Bangun Mandiri Perkasa dan saat ini sudah dalam kondisi pilot dan masih dalam proses. Nah kenapa saya bilang kita mesti bertanya kepada advokat yang sudah memiliki sertifikat dan lulus pendidikan pengurus dan kurator, karena kalau ditanya, bukan kita bilang advokat lain tidak mengetahui enggak, tapi akan alangkah lebih baiknya. Kenapa? Karena untuk advokat yang tentunya sudah lulus dan sudah pernah mengalami dengan berbagai posisi tadi yang seperti saya jelaskan, dia pernah bisa merasakan kapan ketika dia rasanya jadi pengurus, dia bisa menilai, oh ini pengurus kinerjanya memang tidak betul misalnya atau kurang pas, ya kan, merasakan. Jadi kalau dia komplain terukur. Kenapa? Saya ambil contoh kerja seorang pengurus kadang dikomplain, kenapa katanya pengurus pada saat diberikan suatu proposal tidak mencoret-coret dan membantu kreditur supaya proposalnya seharusnya seperti yang inginkan kreditur. Nah hal ini jelas tidak boleh. Kenapa? Karena pengurus sesuai dengan pasal 234 Undang-Undang PKPU itu bisa kita lihat, PKPU dan kepelitan, dia tuh harus independen, tidak ada benturan kepentingan. Jadi dia tuh harus netral. Nah sehingga ada kadang-kadang kalau advokat yang nggak paham, misalnya pengurus ini formnya segala sudah standar atau belum, dia cuma lihat satu form pengurus. Misalnya pengurus itu membuat form, ya kan, formnya adalah dia membuat laporan kepada hakim pengawas tentunya, kemudian dan menceritakan kegiatan-kegiatan apa yang sudah dia lakukan, kemudian dia juga bikin daftar piutang tetap, contohnya dia juga bikin daftar hadir. Nah kebetulan si advokat ini misalnya katakanlah melihat hanya salah satu form, langsung dia takutnya patut diduga menjudge, wah ini pengurus nggak benar kok isinya cuma seperti ini, padahal dia baru lihat satu, nggak lihat form-form yang lain karena dia tidak tahu ada berapa form sebetulnya yang biasa pengurus kerjakan. Nah ketika dia mau komplain pun itu juga dia sekarang karena dia tidak memahami standar itu kalau pengurus seperti apa, dia jadi kurang paham dan akhirnya malah memberikan takutnya pandangan-pandangan yang diduga membuat masyarakat menjadi bingung mana yang benar mana yang salah. Saya ambil contoh, kenapa seorang advokat itu harus mendalami setiap bidang
ilmu pengetahuan untuk melayani masyarakat. Saya ambil contoh, setiap ilmu hukum ketika kita dalami pasti ada kelemahan. Kebetulan saya senang bela diri dari kecil. Saya senang taekwondo, saya ikut dari umur 12 tahun. Kemudian saya ikut kateda juga, saya pelatih sabuk hitam juga waktu itu sabuk hitam termuda dan saya sempat melatih dan saya latihan jiu-jitsu juga. Saya ambil contoh di sini, ketika saya latihan taekwondo, yang dilatih kaki, tendangan. Nah, bagaimana ketika kita menghadapi musuh jarak dekat? Nah, kita kalau nggak punya dasar jiu-jitsu atau dasar bantingan-bantingan dan sebagainya, kita kebingungan. Nah, sama kenapa ilmu hukum ini pun menurut saya kalau kita mau mumpuni, kita nggak boleh berhenti belajar. Misalnya, kita sekarang mendalami masalah pengurus dan PKPU, tapi kita nggak belajar pidananya. Nah, ketika itu berbenturan dengan pidana, bagaimana kita strateginya membantu klien kita ketika menghadapi kasus-kasus pidana? Nah, ini yang saya cermati. Namun di sini kita memang nggak boleh sombong, ya. Dalam artian kita merasa diri lebih benar daripada orang lain, nggak mau dengar pendapat orang lain, disitulah kita jatuh. Makanya disinilah saya pun bertukar pikiran. Salah satu nasabah di sini pun ada yang ahli hukum. Nah, disitulah kita saling melengkapi mengenai bidang-bidang keilmuan kita. Kenapa? Karena dengan kita mencoba saling melengkapi, kita mau belajar dan kita mau mendalami dari apa yang menjadi kekurangan kita, kita mau dikritik, ya kan? Yang perlu kita tingkatkan, kita mau sekolah lagi, kita belajar lagi ya. Kemarin pun saya juga baru selesaikan pendidikan saya di bidang hak kekayaan intelektual, sehingga untuk konsultan hak itu kita pun harus disumpah, ya, dan diuji juga. Nah, untuk jadi pengurus dan kurator pun sama. Kemarin angkatan AKPI kemarin saya dengar cuman yang lulus 60%, ya, 60% yang lulus, yang 40% itu gagal. Jadi disitulah kompetensi kita diuji, bukan kita merasa lebih pintar dari yang lain, enggak, tapi paling tidak kita ada pernah belajar dan pernah bertanya. Nah, itulah yang saya sarankan, kenapa kalau kita mengcompare sesuatu, tanyakanlah kepada yang setara juga, seperti Bapak Ibu misalnya sakit, pergi ke dokter. Dokter itu ada dokter umum, dokter jantung. Kalau sakitnya jantung ya sebaiknya saya sarankan ya tentunya kita juga compare-nya kepada dokter jantung lagi, kan begitu. Nah, demikian kira-kira dari saya, barangkali dari para nasabah yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih. Baik, Pak Beni, sehat ya Pak Beni ya? Ya, sehat. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan masalah yang berkaitan dengan asuransi nanti yang sudah diberikan PKPU pengadilan bisa jalan dengan baik-baiknya untuk kepentingan bersama. Ya. Baik pemegang polis maupun pihak ketiga. Ya. Karena kalau tidak salah Pak Beni, itu kan namanya PKPU filosofi dasarnya kan sebenarnya untuk menyelesaikan pembayaran yang disebabkan karena pihak itu tidak mampu membayar kepada kreditur yang sudah jatuh tempo. Betul. Karena sebab apapun juga. Betul. Nah, di sisi lain PKPU itu memberikan kesempatan kepada AJK di mana kreditur silakan Anda merestraks kemampuan Anda untuk membayar kepada kita. Dikasih kesempatan lagi. Betul. Merestraks itu ya. Betul. Dengan kemampuan dia. Jadi sebenarnya para pihak itu saling memberikan kesempatan. Dari kreditur kreditur. Anda pinjam lagi deh. Tolong bayar kita oke deh, tak kasih waktu deh. Ya. Dari sisi debitur juga harusnya punya kewajiban untuk menyelesaikan. Ya. Sudah disempatkan itu. Jadi kedua-duanya saling memberikan kesempatan dan saling kerjasama bagaimana AJK bisa membayar dengan baik. Yang lain kan kredit atau debitur benar-benar harus menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Betul. Kesempatan dengan tiket yang sebenarnya untuk PKPU kita kredit. Betul. Nah,
untuk ini mungkin ada beberapa hal Pak ini teman-teman nasabah ini. Jadi pertanyaannya, sebelum saya tanya lebih detail Pak ini, saya perlu sampaikan bahwa kita nih semuanya, baik nasabah maupun teman-teman kru dari video sudah kita lakukan swab ya, betul, antigen ya tadi, dan alhamdulillah hasilnya negatif semuanya. Kemudian ruangan ini semuanya kan kita takut ini Pak, kita ber-AC ruangan, dan katanya memang harus kita sterilkan. Nah, sudah kita sterilkan, istilahnya disemprot itu apa itu, disterilkan. Jadi begitu, jadi prosedur untuk kesehatan COVID-19 kita lakukan dengan sebenar-benarnya. Ya harus itu. Harus Pak ya. Dan pertanyaannya begini Pak, untuk filosofi dasar PKPU ini kan sebenarnya kreditur memberikan kesempatan kepada AJK untuk memperbaiki bagaimana cara membayarnya kembali, karena memang karena ada alasan tertentu sehingga kreditur tidak bisa membayar kepada kreditur dengan tepat waktu. Betul. Nah, satu sisi, ya sisi lain tentu dengan kesempatan ini debitur sendiri harus menggunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk menyelesaikan pembayarannya, merestruk kemampuan keuangannya untuk bisa menyelesaikan pembayaran kepada kreditur. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa memang PKPU ini sebenar-benarnya dilaksanakan untuk kedua belah pihak, nggak bisa hanya untuk kreditur saja, nggak bisa untuk hanya debitur saja. Dua belah pihak harus bekerja sama. Ya. Karena setahu saya Pak, dan ini kan debitur ini kan tetap jalan terus nih, tetap berusaha terus. Betul. Cuman diawasi oleh pengurus kan gitu. Dalam melakukan pembayaran nanti akan bisa bayar dalam jangka waktu yang ditentukan, maka dia akan jalan terus usahanya. Ya. Nah, pertanyaannya Pak ini Pak, sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin belum paham ya, untungnya apa sih Pak PKPU ini? Kenapa enggak jalan yang lain aja lah Pak? PKPU kok begitu penting nih PKPU? Baik. Masih Pak ini. Oke, saya jelaskan ya. Jadi sebetulnya awalnya saya pun menyarankan kepada para klien saya untuk menempuh jalur pidana. Makanya saya tidak melakukan PKPU. Awalnya itu saya melakukan laporan polisi di Polda Jabar yang kemudian memang sekarang udah ditarik di Bareskrim. Yang mana laporan polisi dari yang kami lakukan sebetulnya sudah naik ke sidik. Nah, cuman dari nasabah ada beberapa pertanyaan. Pak, kalau jalur pidana ini apakah dipastikan polisi bisa bagi-bagikan nanti uang atau dana kita dikembalikan? Saya katakan nggak bisa, karena kewenangan daripada kepolisian adalah kalau toh memang nanti terbukti, taruhlah ada dugaan cuci uangnya segala macam terbukti, nah itu yang ada adalah melakukan penyitaan. Nah, ketika dilakukan cita pidana itu dijadikan barang bukti, polisi itu tidak bisa membagi-bagikan uang kepada nasabah. Dan prosesnya, klien saya tanya lagi, apakah pasti si tersangka kalau nanti yang diduga tersangka ini terbukti pasti ditahan? Saya bilang tidak pasti ditahan karena itu kewenangan subjektif daripada kepolisian. Nah, kalau memang sampai tidak ditahan apalagi karena alasan pandemi ini, bagaimana proses pidana itu? Saya jelaskan bahwa proses pidana itu awalnya memang pemeriksaan dari lidik dilakukan gelar naik ke sidik. Dari sidik kemudian digelar lagi, kalau ditemukan tersangka ada tersangkanya. Nah, kemudian kalau memang bisa disita dilakukan sita segala macam. Nah, kemudian dia akan dilimpahkan yang disebut dengan P21 kalau berkas sudah lengkap kepada jaksa. Jaksa akan melakukan dakwaan dan sebagainya, penuntutan dan sebagainya itu di pengadilan. Kemudian hakim memutuskan di tingkat PN, bisa banding ke PT, kemudian bisa kasasi dan terakhir PK. Nah, itu ancamannya adalah untuk yang bisa dilakukan upaya pidana adalah ancaman terhadap hukuman badan. Nah, kalau kita mau uangnya kita kembali, kalau tidak terjadi perdamaian di kepolisian, maka yang harus dilakukan melalui gugatan perdata. Nah, gugatan perdata itu juga sama tingkatannya dari PN, PT, MAPK.
Nah, kemudian dari nasabah bertanya kepada saya, ada cara lain nggak Pak? Saya bilang, saya baru melakukan kajian. Kajian ini adalah permohonan PKPU. Nah, ini adalah memang kesempatan buat kita untuk negosiasi seandainya ini dikabulkan. Tapi memang diperlukan kekompakan daripada nasabah. Nah, kalau yang sekarang terjadi Pak, saya kadang-kadang dengar ada yang dibayar dan sebagainya, walaupun kita nggak tahu itu benar atau tidak. Nah, yang dibayar itu kadang-kadang bisa kita lihat. Mungkin yang dibayar misalnya dari AJK ada rasa belas kasihan, bisa jadi mungkin misalnya ada diusulkan lansia dibayar dan sebagainya, itu bisa jadi. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, itu bisa patut diduga pembayaran takutnya belakangan atau terakhir. Kenapa? Karena yang barangkali dia misalnya patut diduga punya jabatan, punya pangkat, punya kekuasaan, dan AJK-nya patut diduga takut, itu akan diselesaikan lebih dulu. Nah, itu akan menjadi masalah sebetulnya. Nah, dengan PKPU ini mau tidak mau sebetulnya keuntungan. Kenapa terjadi keuntungan? Negosiasi ini akan berlaku untuk seluruhnya, untuk seluruh nasabah. Mau dia miskin, kaya, punya pangkat, punya jabatan dan sebagainya, itu harus dilakukan PKPU itu dengan ditawarkan proposal bersama-sama yang dinilai oleh para kreditur ini pun secara bersama-sama. Makanya disinilah yang saya bilang ada keuntungan PKPU. Memang ini ada pro dan kontra. Tapi kalau kita mau lihat di situ, coba bayangkan kalau tidak ada terjadi PKPU. Coba mungkin tanya teman dan sebagainya, kita nggak tahu. Mungkin ada yang dari PT AJK sudah diselesaikan, tapi dia adalah orang-orang yang diduga punya power. Tapi untuk masyarakat yang tidak punya power belum tentu diselesaikan. Nah, dengan PKPU inilah kesempatan kita saling bahu-membahu. Tidak ada lagi yang namanya punya power, tidak ada lagi yang namanya rakyat yang susah segala belakangan. Enggak, ini kita harus bersama-sama karena kita harus mendapatkan homologasi yang baik. Karena dia baru bisa, menurut pasal 281 itu dikatakan homologasi bisa terjadi kalau 2/3 dari jumlah yang hadir yang mengajukan tagihan dari jumlah seluruh hutang hutang daripada AJK tersebut. Nah, itu suaranya harus memenuhi 2/3 tadi dari yang hadir, dan jumlah yang hadir tadi, jumlah orangnya pesertanya itu mesti lebih dari setengah. Jadi kata-katanya dan itu bukan atau. Nah, itulah kita makanya harus bahu-membahu. Disinilah menurut saya terjadinya keuntungan PKPU. Kenapa? Karena dalam YouTube sebelumnya saya udah pernah jelaskan. Bayangkan kalau tadi prosesnya dengan begitu panjang, kalau PKPU tidak. Tapi memang diperlukan kekompakan nasabah. Nah, yang jadi masalah kalau antar kuasa hukum daripada para kreditur ini ternyata saling berdebat dan sebagainya, dan terjadi pandangan-pandangan yang berbeda, membuat masyarakatnya bingung. Ini yang sulit, sehingga sulit untuk bersatu. Disinilah saya mengajak semua kuasa hukum di sini, kalau kita mau tukar pikiran lebih baik supaya masyarakat tidak bingung, saya menyarankan ada forum khusus kuasa hukum. Kita kumpul dulu. Kita tuh kalau mau argumen, menurut saya argumennya di dalam forum itu. Setelah kita sepakati yang benar adalah suaranya adalah yang ini, baru kita share kepada masyarakat bersama-sama. Sehingga karena dikajinya secara keilmuan, di mana keilmuan itu dikaji oleh beberapa kuasa hukum yang duduk berkumpul, dan saya usulkan kita bikin grup sendiri tapi tidak ada nasabahnya, nggak ada krediturnya. Kenapa? Karena disinilah kita tukar pikiran, dan disitulah antar kuasa hukum menurut saya tidak terjadi saling mempermalukan. Karena apa? Patut diduga walaupun ini terjadi kadang ketidaksengajaan, ada kuasa hukum yang kadang-kadang karena ketidaktahuannya dia sudah terlanjur ngomong begini. Nah, ketika itu diralat di dalam grup, akhirnya dia menjadi diduga tersinggung. Waduh, saya udah terlanjur ngomong begini, ini bagaimana? Ya terpaksa dipertahankan pendapatnya. Tapi masyarakatnya kan kesian, jadi bingung. Saya ikut kuasa hukum A atau kuasa hukum B. Nah, kalau kita sekarang sudah digodok dulu antar kita para ahli hukum, kita saling melengkapi seperti tadi saya bilang. Masing-masing punya pengalaman, masing-masing mungkin punya kepintaran dan keahlian. Kalau kita bersatu, kita gabung saling menutup kelemahan dan kekurangan di sini. Inilah yang bisa bantu nasabah. Seperti tadi saya contohkan bela diri, saya kebetulan memang hobi bela diri. Nah, ketika ada yang senang taekwondo, dia jago di kaki. Ada yang senang bantingan, dia jagoan di bantingan. Kalau sekarang kita bisa belajar ke yang jago bantingan, kita belajar bantingan, belajar judonya diajarin ke kita. Kemudian yang taekwondo mengajari kita tendangan, akhirnya kita jadi lengkap.
Nah di ilmu hukum begitu, mungkin karena saya pengalaman di masalah kepelitan saya kasih berbagi pengalaman, tapi mungkin ada rekan lain juga yang pengalaman di bidang lain. Nah disitulah kita menjadi lebih kaya keilmuannya, karena menurut saya tidak ada manusia itu selalu dia lebih pintar dari yang lain. Manusia itu makhluk yang ada kelebihan dan kekurangan. Disinilah, maka di sini saya bersedia untuk belajar daripada rekan-rekan yang kebetulan memang ada bisa kasih masukan kepada saya pun bersedia. Tapi marilah jangan kita membuat para kreditur itu menjadi bingung. Demikian saran saya. Iya Pak. Mungkin tadi Pak, teman-teman masih juga agak belum pas benar mengenai voting dalam PKPU itu Pak, pengambilan. Persyaratannya yang detail coba Pak. Jadi begini, persyaratan di dalam PKPU itu sebetulnya para nasabah itu memang diminta untuk mendaftar terlebih dahulu ya. Mendaftar itu biasanya sesuai dengan koran yang disampaikan melalui pengumuman koran bahwa batas akhir pendaftaran adalah sampai tanggal berapa biasanya. Nah setelah dia daftar, baru kemudian pengurus akan membuat daftar piutang tetap. Nah daftar piutang tetap itu harus memuat mengenai jumlah tagihan dan kemudian juga harus menentukan sifat tagihannya. Apakah dia konkuren, separatis atau preferen. Di sini saya perlu jelaskan supaya nasabah tidak bingung atau kreditur tidak bingung. Yang dimaksud kreditur preferen adalah kreditur yang didahulukan pembayarannya karena undang-undang. Contohnya saya ambil contoh pajak. Nah buruh juga ada putusan Mahkamah Konstitusi itu didahulukan kalau dalam PKPU. Nah kalau asuransi bagaimana? Nah kalau asuransi karena PKPU-nya tidak diatur di undang-undang asuransi maka dia menjadi kreditur konkuren. Kenapa? Ya karena kenapa dia jadi kreditur konkuren? Karena dia tunduk pada undang-undang PKPU. Kalau tidak ada hak tanggungan, seperti contohnya kalau seseorang pinjam uang ke bank, kemudian dia pasang hak tanggungan, oleh bank dipasang hak tanggungan atas hartanya, maka kreditur itu adalah kreditur separatis karena ada hak tanggungannya. Tapi kalau tidak ada hak tanggungannya, maka dia ada kreditur konkuren. Pemegang polis tidak ada pasang hak tanggungan, makanya dia konkuren. Kenapa Pak Beni tidak dia preferen? Karena kalau dia dinyatakan didahulukan sesuai pasal 52, kalau kita baca kalimatnya itu adanya di undang-undang asuransi. Itu baru berlaku lex specialis derogat generali. Artinya apa? Kalau sekarang dia konkuren dulu, ya kan? Ditentukan pasti konkuren. Kenapa? Karena sesuai dengan kekosongan hukum tadi, kalau tidak diatur di dalam undang-undang asuransi, ya dia harusnya diatur di dalam undang-undang PKPU dan kepailitan. Nah di situ yang saya juga perlu luruskan di sini. Nah makanya dia punya hak suara. Bayangkan kalau sekarang di PKPU dinyatakan dia preferen. Nah kalau dia preferen berarti nggak punya hak suara. Berarti ditentukan hanya mungkin kuasa hukum dari AJK. Saya dengar Pak Supri aja itu sendiri yang jadi konkuren. Berarti nasib kita hanya tinggal dari Pak Supri itu karena dia konkuren sendiri. Makanya kita harus konkuren supaya punya hak suara, bukan kita nurunkan status. Karena di dalam PKPU tidak ada pemberesan. Bedanya PKPU dengan kepelitan apa? Kalau PKPU sifatnya lebih ke arah restruktur, negosiasi, cari proposal yang baik. Tidak ada eksekusi, tidak ada pemberesan. Ya kan? Tidak ada yang namanya penjualan lelang sebagainya atas aset-aset debitur dan sebagainya. Tapi kalau ketika dia pilot baru ada pemberesan. Nah disitulah kita penting jadi preferen. Kenapa? Disitulah kita didahulukan pembayarannya, ya kan? Nah coba bayangkan kepada teman-teman, kemarin saya dengar banyak juga yang mengajukan pengen sekarang jadi preferen. Kalau teman-teman jadi preferen berarti kita semua tidak bisa voting. Kalau nggak bisa voting, satu-satunya yang konkuren hanya lawyer AJK, berarti perdamaian kita ditentukan oleh lawyer AJK itu. Nah cuman di sini makanya kita berjuang juga, kita iba pada yang sudah tanda tangan PKB. Kenapa yang tanda tangan PKB tersebut sebetulnya sudah melepaskan atau mengakhiri polis. Dia bilang saya mengakhiri polis, kan begitu. Nah berarti yang berlaku PKB-nya. Nah kalau dia pilot, kalau yang pegang PKB bagaimana? Ya bisa jadi dia tetap masih konkuren. Tapi kalau kita sekarang minta dia polisnya lagi yang berlaku, ketika nanti dia ternyata AJK ini tidak bayar, kita lakukan pembatalan homologasi. Nah otomatis yang tadinya PKB ini sudah dinyatakan dalam homologasi tadi polisi yang berlaku, maka dia pun jadi preferen. Inilah yang saya tolong.
Karena saya kasihan dengan yang PKB. Nah, ada pertanyaan juga, apakah Pak Benny jadinya tidak tolong yang polis? Ya tolong juga. Nah, tapi yang kita kan harus satu suara untuk nolong yang polis ini juga, supaya yang tidak kena dari PKB itu juga pembayarannya kan tidak terlalu lama. Yang mungkin tadi kita sepakati, kita rumuskan. Nah, sekarang yang terjadi, kreditur bingung. Karena ada kuasa hukum A yang patut diduga ada kuasa hukum juga yang tidak memahami soal, kurang memahami takutnya. Nah, menyarankan sesuatu yang bukan saya, takutnya dia salah pemahaman dan sebagainya, sehingga membuat salah penafsiran di dalam para kreditur. Nah, ini yang saya juga menjadi iba, ya kan. Jadi disinilah saya menyarankan untuk menjaga martabat etik para advokat. Makanya saya ada di beberapa grup, saya tidak pernah balas lagi. Kalau misalnya ada yang dia mengajukan sesuatu, terus saya lihat patut diduga, waduh saya nggak sependapat, kalau saya jawab lagi kan jadi perdebatan membingungkan kreditur. Lebih baik saya hanya menjawab untuk klien-klien saya saja dulu. Tapi kalau untuk grup-grup lain, saya memang sarankan supaya tidak terjadi perdebatan antar kuasa hukum. Marilah para kuasa hukum kita buat grup sendiri, kita debat sendiri sambil kita memperkaya ilmu kita. Satu yang kita udah anggap itu yang paling benar, kita sama-sama sampaikan. Jadi tidak perlu tahu bahwa wah pendapat ini salah, pendapat ini benar. Enggak, ini setelah kita kaji pendapat yang benar ini. Itu menurut saya yang baik untuk persatuan kita menghadapi AJK. Terima kasih. Pak Benny, tadi yang dimaksud Pak Benny mengenai kreditur preference sama kreditur konkuren. Artinya pada saat PKPU ini sebenarnya status nasabah ini sebagai kreditur konkuren. Sekarang konkuren, karena kita kan tidak pasang HT kan, ya, dan kita tunduk pada undang-undang PKPU. Karena undang-undang asuransinya tidak mengatur PKPU. Kalau pilot baru didahulukan, tapi nggak ada kata-kata kalau PKPU didahulukan. Artinya kan kembali kita kepada undang-undang PKPU-nya dan kepailitan 37 2004. Artinya juga bahwa nanti pun kalau terjadi kepailitan itu sebenarnya otomatis saja. Betul, karena nanti akan ada pendaftaran lagi ketika pilot, betul. Nanti akan ditetapkan oleh kuratornya nanti. Tidak perlu ada upaya-upaya lain lagi. Nggak perlu. Otomatis kan? Iya, karena undang-undang tidak perlu diperjuangkan lagi. Tapi kalau sekarang kita kepingin jadi preferen, AJK pun akan mengamini, saya yakin, karena supaya kita jadi nggak punya suara. Jadi tadi tinggal satu itu aja. Nah, tapi dasar hukumnya dari mana kan begitu? Iya. Karena preferen nggak ada suara, nggak punya suara. Betul. Di dalam PKPU. Betul, betul. Tapi nanti kalau seandainya tidak ada kesepakatan perdamaian, terjadi pilot, ya pemegang polis diatur pasal 52 Undang-Undang Asuransi kan, bahwa dia pemberi luka otomatis. Pada saat dia mendaftar, pada saat nanti kurator kan harus naik jadi kurator, diumumkan di koran, ya dia daftar. Nah, ketika dia daftar itu ya dia kan jadi otomatis yang didahulukan. Nah, inilah tadi preferen tadi betul. Tidak susah-susah. Iya. Upaya-upaya nggak perlu. Dan untuk syarat terjadinya homologasi itu mesti dua-duanya. Jadi kalau dia ada separatis itu harus sama. Dari separatis ini dipisah, bukan disatuin ya. Separatis tersendiri. Jadi 2/3 dari jumlah seluruh utang. Ya, dari jumlah seluruh utang dari yang hadir tapi bukan yang hadir. Ya, dan setengah, lebih dari setengah yang hadir itu setuju baru homologasi. Begitu juga di konkurennya. Jadi ini harus sama-sama. Salah satu tidak tercapai pilotlah dia. Oh, sama-sama. Itu ya. Jadi supaya jadi para kreditur nasabah ini mulai terbuka ya. Jadi tadi sebetulnya yang saya sampaikan. Oke, mungkin ada lagi? Oke. Atau mungkin Mbak Erlin ada yang ditanyakan? Pak Benny, saya mau menanyakan ya. Jadi AJK ini kan sudah 2 kali mengeluarkan proposal perdamaian, sudah 2 kali ya. Dan bagi teman-teman itu proposal itu masih tidak baik. Apabila nanti proposal yang muncul itu tetap tidak baik bagi sebagian nasabah, pilihan mana yang lebih menguntungkan nasabah? Kita pilotkan debitur atau tetap terima homologasi? Jadi di sinilah yang saya sampaikan, kalau pilot dua-duanya rugi. Kenapa saya bilang dua-duanya rugi? Ya paling kita juga melihat kalau pilot mungkin kita bisa lakukan juga upaya, saya pun kan melakukan upaya pidana. Ada saya buat laporan polisi di Bareskrim juga kan begitu. Ya di Polda yang sekarang ditarik di Bareskrim.
itu sudah naik sidik. Nah kalau dia pilot, taruhlah dia kita juga jalankan pidananya, yang tadi saya bilang prosesnya kalau Bareskrim itu sebenarnya juga nggak bisa semata-mata langsung bagikan aset-asetnya kan itu. Nah itu yang saya bilang. Tapi dia pun kan dirugikan, jadi nggak bisa usaha juga kalau dia jadi masuk. Jadi saran saya memang harusnya win-win solution. Kenapa win-win solutionnya? Dari dia mesti tawarkan proposal yang baik. Nah inilah peringatan saya sekaligus kepada PT AJK. Kalau Anda punya niat baik, minimal tolonglah Anda juga sampaikan yang logis. Ya sekarang orang sudah tanda tangan PKB, ya minimal harus sama dengan PKB dong Anda tawarkan proposal perdamaian itu. Ya kan dengan lebihnya apa? Ini polis berlaku lagi. Tapi jangan juga Anda tawarkan di dalam proposal perdamaian ini seolah-olah dalam melakukan segala sesuatunya kita tidak bisa lagi upaya hukum. Ya kalau Anda melanggar ya Anda harus siap untuk dilakukan upaya hukum, itu baru fair. Toh nasabah saya lihat juga akan bijak. Seandainya Anda transparan kepada nasabah 1-2 kali Anda mungkin nggak ada meleset, terus nasabah lihat memang ini satu kondisi yang bisa dimaafkan Anda. Tapi jangan Anda bilang selesainya sampai final 5 tahun baru bisa dilakukan upaya hukum, itu tidak betul dong. Tinggal ngomong baik-baik dengan nasabah ini, asalkan Anda jujur, Anda transparan, kan begitu. Jadi saya minta kepada AJK, tolong Anda keluarkan proposal yang baik dengan inti-inti satu. Janganlah Anda juga buat yang lebih buruk daripada yang sudah Anda pernah janjikan sendiri dalam PKB. Yang kedua, yang pemegang polis yang masih memang belum tanda tangan PKB, jangan juga Anda rugikan dengan Anda berikan suatu hal yang misalnya pembayaran lama. Jangan, dia juga kasih yang wajar, misalnya 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, itu yang ya tergantung nilainya ya. Dan di sini juga kita juga minta tolong dahulukanlah para lansia yang sakit dan sebagainya. Ini perlu biaya, ya bisa 1 tahun ya kan, yang kena pandemi, yang pengangguran, yang lagi pengobatan kanker dan sebagainya. Saya betul-betul prihatin kan, dan disinilah saatnya kita mohon kepada para kreditur untuk sama-sama negosiasikan ini. Tolong kita sesama kita ini, karena kalau dulu sebelum saya lakukan PKPU mungkin yang marah-marah yang bawa jabatan tinggi dan apa, mungkin saya tidak tuduh ya, diduga itu yang diselesaikan. Sekarang kita sama-sama harus diselesaikan bersama-sama sesuai dengan proposal perdamaian, ya kan? Nah itulah keuntungan PKPU. Jadi tidak ada lagi yang ini didahulukan, yang ini enggak. Ini kita sama-sama sekarang, kita berjuang sama-sama, kita berjuang untuk dapatkan suara yang baik, untuk membela kepentingan kita semua. Demikian. Nah saya juga minta, makanya di sini kalau bisa selesainya dalam permohonan PKPU ini bisa tercapai homologasi sebelum Maret April, karena ada pembayaran. Dan untuk mereka yang sebetulnya punya hak dibayar, tolong Anda juga selesaikan. Jangan karena gara-gara PKPU ini jadi terpending. Nah saya minta kepada Anda AJK, begitu homologasi tercapai, bayar mereka yang terpending ini, ya kan? Nah itu baru fair. Jangan jadi mereka yang terpending akibat PKPU ini tolong tidak dirugikan juga haknya. Yang kena PKB ya? Yang bukan hanya PKB aja, yang sudah ada janji-janji, yang udah tanda tangan PKB katanya gara-gara PKPU ini tertunda, harusnya dia dapat 50 juta misalnya. Nah begitu saya homologasi, hak yang itu yang tertunda itu bayar 50 jutanya. Jadi dia tidak dirugikan. Nah itu yang saya minta, itu baru fair, baru semua nasabah menerima, ya kan? Makanya di sini saya adakan acara ini yang diminta juga, memang ada usulan-usulan dari nasabah dan sebagainya. Satu, saya ingin kita semua saling tukar pikiran, kita diskusi untuk kebaikan kita bersama. Kedua, memang untuk antar para kuasa hukum, kita mencoba untuk menahan diri. Saya sendiri juga sekarang menahan diri, dan saya mengucapkan kepada kuasa hukum manapun juga yang merasa akibat ucapan-ucapan saya ini merasa tersinggung dan sebagainya atau ada salah paham, saya mohon maaf ya. Jadi saya di sini murni karena keilmuan, bukan ingin menyudutkan seseorang, tidak. Tapi kita betul-betul untuk saling menggali secara keilmuan untuk memberikan suatu edukasi, berbagi apa yang kita tahu untuk para kreditur supaya tidak lagi mereka bingung. Nah itu aja. Iya, iya. Ini tadi menarik Pak Benny
usul ada forum pertemuan antara pengacara ya. Iya. Sehingga nasabah-nasabah yang punya kuasa hukum masing-masing itu tidak akan memudahkan pemahaman, karena memang nasabah kan nggak 100% tahu soal proses PKPU apa. Iya. Ya, jadi keluarnya maksud saya dari hasil kita perdebatan kayak di LC itu atau apa itu, nah nanti kita juga mesti fair. Oh ternyata pendapat dia nih yang benar setelah kita itu. Nah kita tapi tidak mempermalukan. Wah karena ini pendapatnya ternyata yang benar diambil kesimpulan ini, kami para tim lawyer, para kreditur ini sepakat. Pendapat ini yang benar yang kita kedepankan, sehingga kita yang nyaring, jangan nasabah disuruh nyaring sambil nasabahnya kebingungan. Saya ikut yang mana jadinya ini katanya, karena yang satu ngomong A, satu lagi ngomong B. Oh, saya ikut yang mana? Ya bingung juga, saya mending nggak ikut dua-duanya. Masa saya ikut dua-duanya juga saya bingung, ya kan begitu. Nah inilah jadi yang saya juga sampaikan juga ya. Nah jadi di sini juga pengurus, saya juga tekankan sekali lagi, ini banyak juga yang kritik pengurus. Nah, pengurus menurut saya harus dibedakan. Pengurus, ketika saya pun jadi pengurus, kita kadang mengalami kesulitan memang dengan debitur yang kurang bisa kerjasama. Akhirnya bisa jadi pengurus itu jadi korban, dianggap katanya nggak benar kerja, nggak profesional. Patut diduga begitu kan. Nah kita makanya harus lihat dulu, form apa yang mesti dikeluarkan, upayanya sudah maksimal seperti apa gitu. Nah karena kalau pengurus sudah maksimal sebetulnya dan dia sudah berusaha, karena pengurus pun kan juga sebetulnya tidak bisa melanggar undang-undang. Dia nuraninya kadang-kadang si pengurus itu kesel juga, kadang-kadang bisa jadi dia tergerak. Ini proposal kayak begini, mestinya saya coret-coret, ini ganti, nggak benar ini kasih ke nasabah. Tapi dia lakukan itu, berarti pengurus berbuat salah, dia berpihak, betul nggak? Yang ada tukar pikiran aja, ya menyarankan kalau ada ditanya pengalamannya apa, bagaimana. Tapi memang hak daripada debitur untuk sampaikan kepada kreditur. Kenapa? Karena disinilah memang gunanya memang suatu kepiawaian, suatu keahlian daripada kuasa hukum debitur, dan juga gimana caranya debitur ini bisa mengambil hati para kreditur supaya homologasinya bisa diterima. Nah kreditur pun dengan bijaksana menyikapi, jangan dengan emosi sesaat, waduh saya nggak mau tahu lah, mau bagus mau jelek pokoknya pilot saja, juga jangan. Ya kan kita mesti cari win-win solution, debiturnya juga bisa usaha, krediturnya terbayar, kan begitu, baru namanya win-win solution. Ya, nah itulah yang saya lakukan sebagai pengurus. Seringkali saya mencoba damaikan. Ya kan bagaimana caranya supaya ketemu di tengah. Dan ada juga perkara yang saya pernah damaikan dan akhirnya memang selesai dengan baik waktu itu. Itu salah satu tugas pengurus yang penting itu ya. Iya, menjembatani dan betul. Antara kreditur, kasih saran dan sebagainya gitu kan, mengawasi juga. Ya menegur, karena dia kan duit tunggal nih dengan debitur. Oh jangan begini dong, kalau begini nggak bisa dong Anda bayar yang itu ya. Misalnya begini, saya ambil contoh. Pengurus tahu debitur manggil ada 1 atau 2 orang. Pak, ini mesti dibayar karena kenalannya ini pejabat-pejabat tinggi. Nah, itu pengurus harus menegur. Walaupun ini pejabat tinggi juga, Anda tidak boleh selesaikan lebih dulu. Karena sifatnya ini adalah PKPU, harus diselesaikan seluruhnya. Karena pasal 245, pembayaran, kalau toh mau dilakukan pembayaran harus secara seluruhnya, nggak bisa satu persatu. Nah, ini yang saya perlu jelaskan. Nah, jadi disinilah persatuannya, disinilah keuntungannya. Tidak ada lagi terjadi hal-hal yang demikian, si kuat didahulukan sementara si lemah ditinggalin. Nah begitu Pak. Jadi sama-sama kita harus bahu-membahu karena untuk dapat suara kan, karena satu suara 10 juta kan suara gitu. Kalau begitu tugas dari nilai 10 juta itu 1 suara. Oh gitu ya. Iya. Tugas pengurus susah juga ya, sulit juga ya. Sulit Pak. Jadi, saya sendiri pernah ngalamin jadi pengurus, bahkan sekarang juga saya lagi bertugas jadi kurator untuk salah satu perusahaan yang saya pegang. Nah itu kita memang harus betul-betul, kenapa? Karena ini kita bertanggung jawab ini. Debitur jangan dirugikan, kreditur jangan dirugikan. Nah itulah tugas pengurus Pak. Salah satunya misalnya tadi pengurus ada konsep perdamaian perjanjian yang disodorkan oleh kreditur. Itu pengurus sejauh mana bisa mengkoreksi atau keterlibatannya gimana ya Pak? Jadi dia cuman hanya sekadar padangan, mengingatkan. Aduh kalau ini takutnya tidak diterima. Tapi kalau dia nggak boleh berpihak, itu pun secara konsultasi lah. Tapi nggak bisa di depan umum
Misalnya ini debitur sama kreditur ya lagi argumen. Bener itu kreditur, coret itu. Ya kan, nah itu nggak boleh. Ya? Iya, nah kalau banyak yang kreditur salah paham kok, pengurus diem aja katanya. Mestinya kan ikut datang coret-coret itu, nggak bener itu dimasukin. Lah dia coret-coret, debiturnya ngelaporin, ini ngebantuin kreditur. Kalau krediturnya setuju bagaimana kan gitu? Ya, itu ada ancaman pidana kepada. Itu pasal 234 ada, bisa dilihat pengurus itu kalau dia berbuat yang salah-salah itu dia bisa kena sanksi ya. Bisa dilaporkan segala macam gitu ya. Jadi ini supaya paham nih. Jadi pengurus itu tugasnya justru kemarin ada kemungkinan diduga salah paham gitu kan. Buat pengurus harusnya coret-coret dong, saring. Kalau perlu di depan rapat kan. Jadi supaya kelihatan kerja pengurus ini salah kamu itu debitur. Apa-apaan bikin begini nggak boleh. Tidak netral dia. Loh kalau krediturnya mau, kok pengurus halangnya jadi seolah-olah malah ini gitu kan. Justru di sinilah pengurus hanya melihat keferannya. Oh ini. Tapi kan tugas siapa ini yang untuk memprotes misalnya kalau ada yang kurang pas dan sebagainya. Itulah kuasa hukum masing-masing tadi. Ya kan kuasa hukum dari para kreditur inilah yang nanti berargumen dengan kuasa hukumnya debitur. Ya, oke. Terus pengurus kalau apakah bisa diusulkan diganti? Bisa, sesuai pasal 236 memang, betul. Misalnya pengurus berbuat nakal, ya kan? Apa yang menjadi salah satu orang daripada kreditur ketahuan lah, saya ngambil yang ekstrim lah ya kan? Wah itu semuanya diam-diam malahan direstui lah, suruh bayar semuanya ini segala macam. Tapi yang lainnya enggak, padahal kan nggak boleh kan, nggak boleh ada pembayaran dulu sampai homologasi tercapai, contohnya ketahuan dan sebagainya. Wah ini berpihak nih, nggak betul dan sebagainya. Nah dengan bukti-bukti yang cukup dan kuat memang bisa diusulkan diganti sesuai pasal 236. Ya. Jadi memang pengurus nggak berani macam-macam kan? Nggak berani macam-macam, dia akan profesional dia. Ya kan, karena dia tidak boleh berpihak meskipun direkomendasikan oleh kreditur. Dia bukan berarti harus berpihak ke kreditur, tapi paling tidak kreditur yakin bahwa dia tidak akan macam-macam karena dia sudah objektif, tidak ada benturan kepentingan, independen dan sebagainya, yang mana memang itu disahkan oleh majelis hakim. Biasanya kita rekomendasikan ya bisa jadi dikabulkan dan disahkan oleh majelis hakim. Nah memang makanya kadang-kadang ada kreditur mengusulkan, debitur mengusulkan, ya akhirnya majelis hakim mengakomodir, itu juga ada. Begitu. Tapi yang Pak Bedi pernah bilang bahwa pengurus itu dengan AJK itu semacam duit tunggal, betul. Itu bisa dijabarkan kenapa sih? Apakah duit tunggal itu harus sama-sama terus atau menegur si kreditur? Yang namanya duit tunggal dia memang untuk melakukan tindakan hukum apapun mereka jadi punya kesetaraan. Jadi misalnya kalau ada suatu tindakan hukum apapun juga yang misalnya dia mau melakukan kegiatan untuk operasional sehari-hari dan sebagainya, nah itu memang harus ada persetujuan pengurus, pengeluarannya apa dan sebagainya, nggak bisa sembarangan. Sebelum ada proses persetujuan homologasi. Sebelum homologasi, kalau sudah selesai homologasi kan sudah berdamai. Nah selesailah tugas pengurus. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Nggak ada, kecuali dia pilot, dia pengurusnya jadi kurator. Begitu. Jadi selama perjalanan setelah homologasi, pengurus selesai tugas. Setelah itu ya sudah nggak ada lagi ya. Nah, nanti tinggal diawasi kan. Kalau misalnya nanti perjanjian itu tidak ditaati, nah bisa dilakukan pembatalan homologasi. Ya kan, itu yang jadi kontrolnya. Kalau sekarang harus gugatan PN PTM APK yang PKB ini saya ambil contoh. Yang polis pun berat kan. Ya kan, polis pun kalau mau gugat kan sama. Dia mesti lapor pidana, lapor apa, dan kita juga nggak tahu. Kecuali bisa dipastikan. Tapi di Indonesia kan kita nggak ada yang bisa pastikan. Apakah orang yang dilaporkan pasti ditahan? Belum tentu. Ya kan? Nah itulah yang saya bilang, itu yang membuat saya akhirnya mengambil langkah hukum PKPU. Karena ini sebagai dasar ada waktunya dan cepat. Artinya kalau itu disetujui ya udah langsung berjalan, kan dibayar kita. Tapi kalau sekarang kita dibayar 50 juta, habis itu ternyata si debitur patut diduga nakal, dia nggak bayar lagi. Sekarang 50 juta, Maret April dia misalnya nggak bayar, itu kan udah perdata karena udah tantangan PKB. Apa upaya hukumnya? Ya gugatan PN PTM APK, ya kan?
lama lagi. Kalau ini pembatalan homologasi, takut dia pusing juga, mau berusaha kan, ya lebih baik dia selesaikan kan begitu. Nah itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada lagi? Mungkin Bu ada pertanyaan. Pak Beni, andaikan homologasi sudah tercapai, harusnya masih ada nih nasabah atau lawyer yang tidak puas, bisa dia mengajukan PK atau kasasi, itu mungkin nggak? Mungkin bisa. Memang kalau selesai homologasi, kemudian dia ada melakukan tidak puas, dia kasasi bisa. Tapi umumnya kebanyakan karena ini memang kalau bisa dibuktikan memang suaranya memang sudah memenuhi syarat tadi yang saya bilang, biasa aja sih hampir rata-rata memang kasasinya ditolak akhirnya. Rata-rata ya, hampir ya, asalkan itu betul ya. Kecuali begini, ya dia kasasi ya memang suaranya tidak memenuhi syarat kok bisa tiba-tiba diputuskannya homologasi atau apa, itu bisa saja ya, jadi dia pilot dan sebagainya ya. Tapi kalau untuk upaya PKPU-nya nggak bisa diminta upaya hukum apapun, mau PK mau kasasi nggak bisa. Jadi kalau ada kuasa hukum yang bilang itu bisa PK, itu sebetulnya nggak bisa karena ada pasal 235. Tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Makanya dia PK nggak akan bisa terhadap PKPU. Permohonan PKPU-nya tidak bisa. Putusan homologasinya bisa. Bisa. Iya. Tapi putusan hakim untuk PKPU tidak bisa. 235 tadi. Iya. Iya. Nggak bisa lah. Nggak bisa, betul. Tapi homologasi bisa, memang. Langsung PK. Kasasi, bisa kasasi juga. Kalau kekuatan hukum tetap memang udah melebihi waktu dan sebagainya, memang ditemukan ada kecurangan dan sebagainya, ya memang bisa aja PK. Oh, Ya, oke. Apa lagi, Pak? Kecurangan apa dan sebagainya ya, misalnya contoh gitu. Kalau dia pilot juga bisa Pak diajukan PK. Kalau dia, ya makanya tadi untuk semua yang sifatnya berkekuatan hukum tetap kan bisa PK memang. Ya, kita bisa lihat di situ kan ada dasar hukumnya juga di situ. 295 296 itu bisa kita lihat. Di situ mengatur. Ada lagi? Ya, Pak Beni. Mungkin perlu ada sedikit penjabaran Pak mengenai teknisnya bagaimana ya Pak untuk orang-orang yang usia lanjut, kan banyak juga loh Pak ya, nasabah usia lanjut mungkin sakit, mungkin karena kondisi sekarang ini tidak bekerja lagi, sementara uang dia sudah semuanya di satu tempat di AJK itu. Ya ini misalnya bisa saja kita usulkan, tapi ini nasabah harus kompak ya kan, harus kompak kan 2/3 tadi suaranya. Nah jadi misalnya untuk yang di atas 65 tahun yang sakit dan sakitnya parah, kemudian kondisi keuangan memang sulit, itu diutamakan harus selesai misalnya kita minta dalam 1 atau 2 tahun misalnya. Nah itu kita sepakati. Nah inilah tugasnya sebetulnya para kuasa hukum ini merumuskan, ya kan, membantu untuk gimana nih bagus kita lakukan negosiasi dan sebagainya. Yang saat ini saya lakukan ya memang aspirasi klien saya akomodir dulu kan, karena saya kan ditunjuk oleh klien saya, tapi tetap kita sebenarnya harus kompak. Kenapa? Ini sekarang sistemnya kan saya juga tidak bisa kan meminta kepada para kuasa hukum tiba-tiba ini harus kesadaran sendiri semua kan. Nah cuman saya tadinya usulkan juga persatuan kuasa hukum ini untuk membela para nasabah ini, dan di sini pun kalau forumnya kita bentuk para kuasa hukum tersendiri tidak ada yang merasa dipermalukan. Kenapa tidak merasa dipermalukan? Karena kan kita baru keluarkan kepada nasabah, kita nggak akan cerita misalnya ya si A sama si B tadi debat, si B salah dalam menerangkannya, salah menurut yang lain bukan menurut saya ya. Kita juga sama-sama nih kan kuasa hukumnya banyak saling mengingatkan. Bapak ini loh harusnya pasalnya ini. Oh iya ya bener, salah dong ya saya. Dia nggak malu, kenapa? Pas udah selesai kita tampilkan kan. Ini sebetulnya harusnya yang keluar itu adalah yang seperti ini loh. Contohnya begitu, ya kan? Nah, jadi sebenarnya ada hal-hal. Makanya di sini saya membatasi sekarang. Saya lebih banyak aktif di grup klien saya, ya kan? Saya jelaskan di grup klien saya, tapi saya tidak lagi mengeluarkan pendapat-pendapat di grup-grup yang bukan klien saya, karena saya harus menjaga persatuan. Saya lebih suka perdamaian ini, jadi lebih baik saya tidak berkomentar di grup-grup lain, khusus di grup-grup klien saya saja.
Tapi YouTube ini saya keluarkan atas permintaan klien, ya saya keluarkan untuk tukar pikiran, menambah wawasan lah. Ya kira-kira begitu. Ya, satu lagi ini teman-teman juga belum mungkin belum tahu persis ya. Hakim pengawas ngawasi apa sih Pak? Nah, betul. Ini perlu saya jelaskan. Jadi sebenarnya hakim pengawas ini menengahi juga. Saya ambil contoh, ada tagihan yang dibantah. Nggak setuju dia dengan tagihan tersebut. Pengurus juga menyatakan ini dibantah. Nah, di dalam PKPU itu diajukannya permohonan kepada hakim pengawas. Hakim pengawas nanti berperan dia di situ. Wah, menurut saya memang ini dia bisa benarkan betul ini si kreditur. Saya ambil contoh seperti itu. Nah, itulah hakim pengawas bisa mengasih pandangan. Kemudian dia lihat ini sudah mau damai misalnya kan. Nah, hakim pengawas juga kasih pandangan, menengahi dan sebagainya, itu dia ada. Karena dia kan mengawasi kurator, Pak. Namanya juga pengawas. Hakim pengawas kan begitu. Iya. Artinya yang diawasi itu person-personnya di sini yang terlibat, misalnya kuratornya, betul, terus krediturnya, debiturnya, iya, kan gitu. Ya dia mengawasi jalannya PKPU ini supaya bisa tercapai apa yang diharapkan oleh baik para kreditur maupun debitur ini. Apakah juga sampai terlibat kepada pengawasan usulan perdamaian yang dari kreditur? Itu juga dia nggak boleh berpihak. Jadi kalau ada hakim pengawas dibilangin kenapa nggak dicoret-coret itu proposalnya, itu juga salah. Kan yang damai ada berdua nih, kreditur debitur. Lah kalau sekarang saya coret-coret segala, seolah-olah saya berpihak dong. Lah kalau debiturnya setuju atau krediturnya setuju bagaimana? Nah, inilah makanya peran daripada sekali lagi si para lawyer ini. Nah, makanya diperlukan itikat baik kalau namanya mau berdamai. Nah, bedanya apa pengurus dengan kurator? Kalau pengurus kan namanya duit tunggal mesti setara. Sifat minta laporan keuangan segala persuasif. Ya kan paling-paling dia bilang kalau kamu nggak kerjasama juga nih 255 bisa saya pakai untuk mengakhiri PKPU lebih cepat. Paling begitu kan bisanya. Beda kalau dia jadi kurator. Nah, kalau pilot sudah jadi kurator baru, ya kan dia berwenang, audit sekarang juga apa segala. Ya kan, tapi kalau sudah pilot sifatnya pemberesan. Nah, karena ini perusahaan saham, takutnya kan ya kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kalau jadi turun jadi apa kita nggak dapat apa-apa juga untuk apa kan begitu. Jadi ini yang saya bilang, menang jadi arang kalah jadi abu kalau pilot ini. Tapi kalau kita bisa dapat homologasi, memang menjadi win-win solution menurut saya. Justru itu filosofinya PKPU. Itulah filosofinya PKPU, mencapai perdamaian, kesepakatan. Yang sama-sama win-win solution tadi ya Pak. Betul. Nah, tadi pengurus itu kan sifatnya persuasif pada kreditur. Artinya kalau minta laporan keuangan kalau nggak dikasih ya. Pada debitur barangkali. Sorry. Kepada debitur ya, minta pada debitur. Kalau nggak dikasih misalnya. Ya memang dia bisa dengan 255. Karena kamu nggak mau nurut saya akan pilotkan lebih cepat. Tapi kadang-kadang pengurus dilematis juga. Saya akhiri benar-benar ini pilot. Krediturnya yang puluhan atau ratusan menyalahkan pengurus. Kenapa kamu akhiri pasal itu ya? Lebih cepat katanya. Ya kan? Jadi pengurus kadang-kadang dilematis. Ya akhirnya dia lihat kadang-kadang ya selama ini bisa berdamai asalkan logis segala macam. Ya sudahlah dulu gitu. Kenapa? Karena kan waktunya cuma 45 hari biasanya. Itu bukan pengurusnya yang tidak profesional kadang-kala, tapi memang waktu, apalagi yang nasabahnya banyak sampai ribuan. Bayangin itu pengurus yang saya tahu kemarin itu katanya kerja itu sampai subuh untuk verifikasi data. Dan pengurus ini udah mencoba untuk membantu cari jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Bukan berpihak pada debitur atau kreditur. Ada yang dari Pulau Jawa datang ke sini nggak bawa polisnya ya kan, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ya Kalimantan, masa suruh pulang lagi ambil. Nah ditanya dulu sama debiturnya kan, nah harus bijak lah di sini, ada datanya, ada dicek, oh ya ada, ya sudahlah diakui kan begitu. Nah itu contoh-contoh kerja pengurus, dia mesti bisa melihat kondisi situasi. Yang penting tidak ada rekayasa, benar ada dan sebagainya, dan betul itu valid, betul itu bisa dicocokkan kan begitu. Ya kan. Teman-teman itu nasabah itu kan hanya pingin kadang-kadang pingin tahu kemampuan nasabah mengembalikan sumbernya dari mana, betul, laporan keuangannya dari mana. Nah ini kan terus jaminannya apa? Kalau jaminan kita nggak bisa karena memang kreditur asalnya kan konkuren bukan separatis, jadi mungkin jaminan dan sebagainya mungkin karena tapi paling tidak laporan keuangan kan tahu
sumbernya dari mana sih Anda? Nah, itulah yang pengurus juga kejar. Itu kejar Makanya dari pengurus pun juga menegur kepada AJK, tolonglah Anda perlihatkan hal-hal yang bisa membuat istilahnya ini terlihat manis ini perjanjian homologasinya, kan begitu. Nah, inilah yang perlu kerjasama. Yang tadi saya bilang poin-poinnya, satu yang tadi saya sudah sebutkan, tunjukkan itikat baik itu ya yang logis dalam mengajukan proposal. Kemudian ya jangan sampai seolah-olah tidak bisa lagi melakukan upaya hukum apapun. Nah, itu juga nggak betul kata saya. Justru kita kalau memang salah atau kita niatnya baik kan kita akan berusaha penuhi itu proposal, kan begitu. Artinya kreditur sebenarnya hanya meyakinkan lah. Tolong bikin hal yang meyakinkan pada kreditur bahwa Betul. Saya kreditur bisa membayar Anda. Sampai Debitur bisa membayar kreditur. Betul, kan betul. Kan tugasnya hanya meyakinkan saja itu kan. Iya, meyakinkan tapi harus bisa melaksanakan juga. jangan janji-janji manis juga. Iya, nanti marah lagi krediturnya kalau cuma janji-janji. Seperti Bapak kalau merayu seorang wanita, wanitanya sudah terpikat kan, sudah janji-janji ternyata tidak dipenuhi kan, marah wanitanya diputusin lagi nanti besok. Nah, itulah jadi permohonan pembatalan homologasi nanti. Yakin dan bisa melaksanakan. Nah, itu betul. Iya. Ya makanya kalau janji mau ngasih properti katanya apa ya juga kasih listnya apa, kasih pandangan-pandangan bahwa ini layak diberikan bagi yang mau. Kalau yang nggak mau ya kasihlah skema pembayaran yang logis ya kan, dan juga tidak ada suatu pasal-pasal yang sifatnya jadi dilihat sama kreditur, wah diduga saya dijebak nih, jangan begitu ya kan. Berikanlah pasal-pasal yang justru menunjukkan bahwa kita itikat baik bayar, jadi tidak ada menghalangi upaya-upaya hukum yang akan dilakukan oleh kreditur seandainya debitur ini ingkar janji, kan begitu. Nah, itulah terjadi menurut saya suatu sinergi yang baik ya kan. Nah, kalau perlu bisa jadi nanti kalau benar ini udah untuk kepentingan nasabah, nasabah bisa balik tanya sama debiturnya, debitur untuk memenuhi ini apa lagi yang bisa kami bantu supaya Anda bisa bayar saya nih. Kan bisa jadi begitu, malah jadi kalau perlu para kuasa hukum debitur nanti sama-sama juga cari jalan keluar untuk semuanya yang baik ini bagaimana. Iya kan? Filosofinya di situ perdamaian ini. Betul. Betul. Bagaimana terjadi win-win solution yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Debitur bisa bekerja, kreditur mendorong agar bisa bekerja nyaman sehingga dia bisa mengembalikan uang kita. Betul. Kira-kira itu ya. Betul. Iya. Ini kira-kira kenapa nggak bisa terjadi? Karena begini, makanya saya pun merasa saya juga sekarang lebih baik tidak bicara di dalam grup-grup lain selain di grup klien saya. Karena kadang manusia itu ada ego, Pak. Nah, filosofinya itu yang saya bilang, kita kalau mau ini semua baik, kita mesti membuang ego. Jadi walaupun hati panas segala atau apapun semuanya terjadi, nah kita coba harus pikir loh, kita tanda tangan kuasa kan bukan mau ribut sama rekan sejawat. Kita kan sebetulnya tanda tangan kuasa membela kepentingan kreditur. Lah jangan sampai tujuan semula tanda tangan surat kuasa untuk bela kreditur malah kita jadi seolah-olah bertempur sendiri. Nah, akhirnya kadang-kadang kita lihat ini rekan kita diduga salah pemahaman, gagal paham. Kita mau kasih tahu dia terlanjur ngomong di YouTube, udah terlanjur ngomong di grup. Kita kasih tahu dia jadi tersinggung, wah mempermalukan saya. Ya itu yang kita jadi gimana gitu kan. Akhirnya saya juga lebih memilih udahlah biarkanlah di grup lain begitu. Saya lebih yang penting saya punya moral dengan klien saya, tapi ada juga kadang-kadang di hati saya ini gimana ya kalau orang lain jadi gagal paham, ya kan? Dan saya tidak bilang siapa yang menceritakan itu, enggak ya, lawyer kan banyak, ada beberapa orang, saya nggak mau sebut juga yang mana yang saya maksud apa dan sebagainya juga saya tidak mau. Kenapa? Karena di sini bisa jadi yang tadi saya bilang, kalau saya salah kan saya juga harus mau dong dikritik, ya kan? Karena filosofi tadi. Nah, kita lihat filosofi ya, saya kebetulan senang bela diri, saya dengar Bapak juga senang bela diri dulu. Jadi suatu keseimbangan biasanya. Ya kan, keseimbangan itu semuanya akan tercapai harmonisasi itu kalau sebetulnya kita bisa mengendalikan diri. Sebenarnya belajar bela diri itu mengendalikan diri. Itu juga yang saya dapat ketika saya belajar bela diri. Bagaimana kita harus sadar, kita harus redam emosi.
Betul nggak? Untuk mengendalikan dirinya yang kita dapat. Nah ini juga yang saya terapkan sekarang. Saya harus bisa mengendalikan diri. Mau orang ngomong apa, jangan kita balas. Itu memperkeruh suasana, kesian nasabah. Ya kan? Udah, sekarang tujuan semula apa Pak Beni ini tanda tangan surat kuasa? Bela nasabah. Nasabahnya cuma klien kita. Jangan gara-gara itu terus kita jadi tambah musuh, jangan. Ya kan? Makanya saya usulkan sekarang. Ada forum itu, jadi antar advokat ini janganlah saling debat di grup, habis itu nanti nasabahnya bingung, yang akhirnya nasabah akhirnya lihat bahwa pendapat ini yang benar, yang terlanjur udah mengeluarkan pendapat bagaimana udah masuk ke mana-mana. Itu kan cabutnya susah, kesian ya. Ya kan? Dan karena ini semua sama-sama, saya bisa salah, dia bisa salah, si bisa salah, manusia. Tapi makanya dalam kita bicara kita mesti mau belajar, ya kayak saya juga pikir ya memang nggak ada salahnya kita mau bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Saya pun waktu berhasil mengajukan PKPU ini juga dalam pekajian saya juga melakukan compare dengan para ahli juga, yang mana para ahlinya saya jadikan saksi juga, saksi ahli di pengadilan sebagai ahli kan. Ya kan itulah bukti manusia, makhluk sosial. Ya kan, demikian Pak. Ya mudah-mudahan forum antar kuasa hukum bisa terjadi dalam waktu yang. Ya cuman sayangnya ini waktunya udah singkat sekali. Harusnya dari kemarin Pak. Ya kecuali nanti ada perpanjangan lagi, tapi kita harap ini final lah. Jangan terjadi perpanjangan, makanya nanti saya juga kalau sudah keluar nanti proposal saya akan adakan khususnya untuk para klien saya untuk kita diskusi ya, untuk mencari jalan yang terbaik. Dan saya menghormati tentunya kuasa hukum yang lain juga kan begitu. Dia juga udah dipercaya sama para kliennya kan begitu. Iya. Ya. Oke. Saya kira cukup jelas nih dari kami Pak, ya. Penjelasan Pak Beni. Yang mungkin Pak Beni, langkah-langkah Pak Beni selanjutnya bagaimana yang? Ya langkahnya ya ini, saya akan terus-menerus melakukan negosiasi supaya dapat tujuan homologasi, dan kepada pihak AJK di sini saya peringatkan melalui YouTube ini, tolong Anda berikan proposal yang baik kepada para kreditur. Karena kalau Anda tidak lakukan itu, kemudian Anda pilot, memang ini akan terjadi, Anda sendiri pun rugi. Jadi tolonglah kita betul-betul saling menghargai, saling memahami, dan tunjukkanlah masing-masing pihak ketulusannya supaya terjadi perdamaian, homologasi di antara kedua pihak, yang mana ini menjadi hal yang win-win solution untuk para pihak. Demikian. Baik Pak. Jadi garis bawahi PKPU ini sedikit tambah sedikit. Memang penyelesaian masalah antara nasabah dengan debitur itu kan bisa ada dua cara. Satu cara di luar pengadilan. Betul. Maupun satu lagi cara di dalam pengadilan. Betul. Yang di luar pengadilan sudah dilakukan memang. Ya. Yaitu ada yang sudah tanda tangan PKB kan gitu ya. Ya betul. Kan kira-kira itu ya. Betul. Tapi ada juga yang belum tanda tangan PKB. Betul. Kan gitu. Betul. Nah yang belum tanda tangan PKB ini gimana nih saya? Kan gitu kira-kira. Nah kan? Itu yang saya bilang, para kuasa hukum ini mestinya kompak kan, merumuskan, kompak, tidak ya. Bukan berantem sendiri, ya, betul nggak? Ya. Nah itu makanya yang tadi saya bilang, saya tidak lagi berkomentar di dalam grup lain selain grup klien saya. Nah. Untuk menghindari itu, kalau kita jadi bertarung sendiri kan jadi merugikan para klien. Ya. Nah jadi di sini yang saya ambil sikap, mau saya dikata-katain apa atau dibilangin apa, yang penting para klien saya juga tahu saya lakukan yang terbaik, yang bisa menilai kinerja kita juga kan begitu. Nah disinilah yang tadi saya bilang, ya kan, kita yang tadi Bapak bilang ada yang sudah tanda tangan PKB, ada yang belum. Yang PKB ya kalau disepakati misalnya tolok ukurnya minimal sama dengan PKB lah, ya kan, tapi polis mereka dipulihkan. Sementara, tapi syukur-syukur kalau AJK dengan segala ketulusannya ada kemampuan, ya lebih baik dong dari PKB, ya kan. Tapi kalau yang belum, bagaimana yang polis? Nah ini kan polis lebih sedikit. Nah tolong juga Anda juga kasih pembayarannya yang realistis dong. Ya kan, jangan istilahnya dibikin yang jadi panjang luar biasa dan sebagainya, jangan. Paling enggak diberikan yang tingkat kewajarannya, yang nilai-nilainya boleh lah mirip-mirip dengan PKB atau lebih baik dan sebagainya, tapi yang realistis. Ya misalnya realistis itu gimana sih ya, kalau pemegang polis kan ya dia juga mesti polis sebetulnya. Ya minimal misalnya diselesaikan berapa lama lah, jangan terlalu lama, 2 tahun kayak 3 tahun kayak, itu memang tergantung negosiasinya.
Ya kan? Nah memang dari klien saya juga kan ada permintaannya kan, saya minta sekian. Nah cuman kalau nanti beraneka ragam, kelompok saya mengajukan pemegang polis sebaiknya diselesaikan 3 tahun. Kelompok C bilang 4 tahun, kalau enggak kita nggak mau. Ini jadi nggak sinergi. Nah inilah yang disayangkan tadi. Makanya kita harusnya merumuskan kalau menurut saya. Tapi ya sekarang udah terlanjur terjadi ya saya akan jalankan aspirasi apa yang klien saya minta kepada saya tentunya kan begitu ya. Ya Pak Bedi, saya kira ini cukup jelas bahwa memang yang tidak tanda tangan PKP memang melakukan upaya yang memang disediakan, yaitu melalui jalur di dalam pengadilan. Ada Betul. yang di luar pengadilan, Betul. ada yang di dalam pengadilan kan itu. Betul. Dan maksud saya memang seperti Pak Bedi bilang, ini kita saling menghormati lah. Saling menghargai. Saling menghargai, saling menghormati kan tujuannya Betul. memang bagaimana uang kita semuanya bisa kembali dengan baik. Betul. Kan gitu kira-kira. Betul. Dan kita mendorong kreditur agar bisa berupaya lagi untuk bekerja yang benar untuk merestrek hutang-hutangnya pada kita sehingga dia bisa juga punya kemampuan untuk mengembalikan kepada Betul. kreditur. Betul. Dan kalau perlu tadi Pak ditekankan, kalau perlu kreditur tanyalah kepada debitur. Apalagi yang saya lakukan untuk Anda ya, Betul. Anda bisa bekerja baik kan. Betul, itu betul. Bukan menyudutkan segala tapi Betul. kerjasama itulah karena filosofinya Malah kita tanya apa yang bisa kami bantu asal Anda bisa bayar kami. Iya kan, bukannya terus tapi sudah bantu nggak mau bayar. Udah dibantu nggak mau bayar. Ya take and give dong. Maaf. Ya kan saya bantu Anda bantunya apa supaya ini kita semua diselesaikan benar-benar kan gitu. Kayak ini kan PKU ya. Ya, nah kayak PKU saya sebenarnya ada pelajari juga. Ada beberapa yang patut diduga, misalnya PKU ternyata kita temukan di kelemahannya. Ternyata ada prosedur yang seharusnya dia bisa lepas dari PKU. Bisa aja kita kasih saran sama dia. Tapi jangan kita kasih saran dia lepas PKU-nya habis itu dia nggak bayar kita. Lah klien saya marah dong. Ya, nah itu yang sempat dari nasabah sempat bicara Pak Beni kok bicara PKU lepas segala macam apa jadi lawyer AJK, bukan jadi lawyer AJK. Saya bicara kepada lawyernya AJK memang, dan ini saya ulangi lagi dan saya siap, makanya di sini saya konsisten. Loh, bayar dulu dong ke klien saya, apa ini untungnya klien saya? Ya kan siapa tahu kita semua para lawyer akan pikirkan masalah Anda supaya Anda lepas dari PKU-nya. Ya kan, dan tentunya harus izin nasabah, bukan diem-diem. Kalau tanpa izin klien saya seolah jadi lawyernya AJK, lah saya namanya 2 kaki dong, nggak betul. Ya kan, dengan persetujuan para nasabah, sepakat nggak nih kita dibayar, setuju nggak kita juga pikirkan masalah dia, karena ini juga jadi masalah kita juga. Ya kan, karena kalau dia misalnya PKU-nya bisa lepas, dia mungkin lebih punya kemampuan bisa bayar kita. Nah, apa nih? Coba kita para lawyer gantian mikirin masalah dia juga nih, supaya bisa bayar kita, gitu kan? Tapi sepakati juga dong yang bener. Jangan masa kita pikirin yuk, nggak bantuin kita nggak dibayar, kan nggak betul. Ya kan bayar yang logis, yang apa udah sesuai homologasinya, sesuai dengan suatu sikap yang menurut saya ini memang sudah fair kan begitu, ya kan? Gitu. Memang kalau diperlukan memang kita bisa membantu. Nah, saran saja untuk menghadapi OJK, carilah advokat yang sudah lulus ahli hukum pasar modal. Oh iya. Nah, itu saran saya juga. Ya kan? Ya saya sendiri memang juga belajar, saya ahli hukum pasar modal juga. Jadi gini, ada dokternya masing-masing. Cuman masalah pemahaman, pengalaman itu biasanya siapa yang lebih sering terjun. Makanya saya nggak pernah bilang kalau lawyer saya misalnya selalu lebih baik daripada lawyer ini atau lawyer B, enggak, kan masyarakat yang menilai kita. Cuman saya mau belajar, ya kan, karena itu kadang-kadang memang saling berhubungan juga. Ya saya menemukan ini juga strategi untuk mengajukan permohonan PKPU ini kan juga kebetulan karena saya dalami juga, saya tahu sedikit banyak tentang aturan-aturan OJK juga, ya kan. Nah itu yang kita gabung akhirnya dengan undang-undang PKPU ini yang akhirnya ditemukanlah ini cara untuk mengajukan permohonan PKPU ini kan begitu. Iya Pak. Ya. Siap Pak ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak Elif ya. Jelas Pak. Ya kalau ada yang mau tanya boleh japri saya langsung juga, dan para nasabah lain juga di sini yang tidak jadi klien saya, kalau kebetulan saya memang bisa boleh juga tanya tapi japri jangan di grup.
Kalau di grup nanti takutnya ada kesalahpahaman, dikira ada satu persaingan dan sebagainya yang salah paham. Dan kadang-kadang juga ada juga yang saya jelaskan maksudnya di grup, ternyata klien saya men-share di grup lain, akhirnya jadi salah paham juga. Ini ada apa? Padahal saya kan untuk intern. Nah untuk klien saya juga tolonglah kalau itu untuk kedepannya ya kita jangan share-share apa yang saya jelaskan di dalam intern, nanti ada kesalahpahaman dikiranya saya mau melakukan sesuatu lagi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang istilahnya menentanglah pendapat dari kuasa hukum tersebut dan sebagainya. Nggak ada maksud saya. Ya jangan ini jadi salah paham. Saya kalau jelaskan dibilang di intern maksudnya. Ya kan, tapi kalau ada yang mau tanya sama saya dari grup lain boleh. Saya terbuka, tapi penjelasan, tapi tanpa bermaksud untuk menyinggung yang lain. Ya kan, karena kita perlu persatuan. Demikian. Terima kasih. Saya kira dari kami cukup jelas Pak Benny. Mudah-mudahan Pak Benny bisa bekerja dengan tim dengan sebaik-baiknya ya Pak. Terima kasih. Sehingga apa yang kita inginkan para nasabah, keinginan para nasabah bisa terpenuhi dengan baik. Baik. Dan yang penting lagi, kami juga dari nasabah menginginkan sekali bahwa persatuan kesatuan nasabah sangat penting dari yang lainnya. Ya. Itu. Terima kasih Pak Benny atas waktunya, Mbak Ewin atas waktunya semua. Semoga kita sehat semuanya dalam situasi pandemi ini. Iya. Saya doakan dalam situasi pandemi ini kita bisa bisa sama-sama sehat. Kemudian ekonomi Indonesia ini pulih, dan sekali lagi saya harapkan bisa selesai homologasi. Ya kan, jangan sampai paksa kami para nasabah, para kreditur yang terjalimi melakukan penolakan atas proposal perdamaian yang diberikan oleh AJK akibat kecerobohan atau dugaan-dugaan kecerobohan, kelalaian, dugaan-dugaan mendapat masukan-masukan yang tidak betul, sehingga akhirnya tidak memberikan proposal yang harusnya bisa baik dan bisa selesai. Ya, jadi melalui YouTube ini ya kami juga ingatkan AJK, buatlah proposal yang logis, yang baik, yang bisa diterima oleh kami semua. Dan salam kompak untuk semuanya, dan untuk para advokat dimanapun Anda berada yang kebetulan tidak sependapat dengan saya tidak merasa pendapat ini harus dituruti. Kalau memang ada masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun terhadap diri saya siap untuk menerima dan berdiskusi dengan Anda. Dan apabila ada salah kata, salah ucapan yang menyinggung siapapun juga, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena tidak ada maksud saya untuk menyinggung atau menyakiti hati rekan sejawat atau siapapun juga. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore Mas Benny. Ya, terima kasih. Selamat sore. Oke. Ya. Ya.